Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Hamidor Faizin, NP14319001120 dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya di sini mau menjelaskan mengenai hasil pengerjaan evaluasi akhir semester saya, mata kuliah perancangan 2. Saya di sini mau mengambil topik Sustainable Construction dengan judul penerapan green building sebagai upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebelum itu, saya mau menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya mengambil tema Sustainable Construction dengan judul Green Building. Yang pertama ialah pembangunan infrastruktur di Indonesia sendiri semakin hari, semakin tahun, itu semakin meningkat. Oleh sebab itu, dari pembangunan tersebut akan berdampak langsung terhadap masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya bisa dilihat pembangunan cukup merata di wilayah Indonesia, salah satunya seperti itu, dan dampak negatifnya seperti dari eh, limbah dari pembangunan konstruksi tersebut apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, para engineer konstruksi melakukan suatu terobosan dengan konsep sustainable construction. Maka muncullah konsep green building atau bangunan hijau. Green building bangunan hijau ini adalah suatu konsep di mana dari tahap perencanaan awal sampai tahap pembongkaran dari bangunan tersebut sudah memiliki atau sudah mementingkan dampak terhadap lingkungan sekitar, baik dampak lingkungan, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak-dampak lain sebagainya. Oleh sebab itu, muncullah konsep green building. Sebelum itu, apa sih green building? Green building atau bangunan hijau adalah bangunan yang secara life cycle-nya mulai sejak tahap perancangan dan pembongkaran memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap lingkungan dan lingkungan sekitar. Jadi sudah saya jelaskan di latar belakang green building adalah suatu terobosan dalam era modern, bisa dikatakan seperti itu, dikarenakan terobosan tersebut bukan hanya mementingkan kondisi dari bangunan tersebut, melainkan juga mementingkan kondisi alam sekitar. Apakah pembangunan di lingkungan tersebut berpengaruh nggak sih terhadap lingkungan sekitar atau malah merusak lingkungan tersebut, lingkungan sekitar tersebut. Di konsep green building ini hal tersebut sudah direncanakan, sudah dihitung-hitung sehingga dalam pembangunan tersebut bisa jadi untuk limbah atau mungkin pengaruh terhadap lingkungan bisa dikatakan minim. Kemudian bangunan hijau merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi sumber daya bangunan berupa energi, air, dan bahan, sekaligus mengurangi dampak bangunan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian termasuk terhadap isi, yang pertama ialah konsep green building ini diciptakan pada tahun 1993 oleh US Green Building Council dan akan terus berkembang sampai sekarang. Apalagi pada zaman modern seperti ini, suatu terobosan seperti ini pastinya akan digunakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian di Indonesia sendiri memiliki lembaga untuk melakukan sertifikasi bangunan hijau. Bisa dikatakan Green Building Council Indonesia atau bisa disingkat GBCI. Nah, GBCI ini didirikan pada tahun 2009, merupakan lembaga yang menaungi swadaya dan nirlaba untuk sertifikasi bangunan hijau. Kemudian untuk implementasi bangunan hijau di Indonesia sendiri ada beberapa bangunan yang sudah menerapkan konsep green building. Yang pertama ialah Swiss Center, kemudian gedung Kementerian PUPR, kemudian Pacific Place. Jadi bisa dilihat di sini salah satu ciri green building, salah satunya ialah di bangunan tersebut terdapat suatu tempat untuk menanam atau mungkin uh, melakukan penghijauan di bangunan tersebut, atau mungkin suatu pengelolaan di dalam bangunan tersebut sudah
sudah mencapai dalam pengelolaannya tidak berdampak terhadap lingkungan sama sekali, seperti pengelolaan limbahnya, kemudian efek gas rumah kacanya juga tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan. Kemudian kesimpulannya dari konsep green building ini dari aspek lingkungan itu bisa dikatakan lebih efisien, lebih aman daripada konsep tanpa menggunakan green building. Kemudian sumber dayanya juga apabila menggunakan konsep ini bisa dikatakan efisien. Kemudian dari efisien tersebut akan memperhatikan kondisi atau mungkin akan melibatkan perekonomian, daya tahan utilitas, dan kenyamanan dari bangunan tersebut akan jauh lebih baik daripada tanpa menggunakan konsep green. Kemudian meringankan pemungutan biaya dan pemanasan global iklim. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.